Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Yuliandari, NPM 719212728. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Wiraraja, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini, saya sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang KUD atau Koperasi Unit Desa. Peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan menurut Muslimin Nasution ada dua peranan. Yang pertama yaitu peranan sekunder, yang kedua peranan primer. Peranan primer antara lain 1. Meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang lebih besar bagi lapangan kerja di pedesaan. Yang kedua, mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian yang dimana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimalisir atau dapat dikurangi. Yang ketiga, menghimpun semua daya masyarakat yang berpendapatan rendah agar mampu untuk terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar. Yang keempat, memberikan jaminan terhadap resiko yang akan dihadapi oleh anggota masyarakat yang berpendapatan rendah. Yang kedua yaitu peranan sekunder. Peranan sekunder antara lain 1. Koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektor di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Yang kedua, koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Pengembangan KUD atau Koperasi Unit Desa. Pengembangan KUD tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat di pedesaan. Sebagai besar, Koperasi Unit Desa atau KUD yang ada, jenis usahanya adalah pertanian dan industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan. Dalam hal ini, akan dikembangkan melalui Koperasi Unit Desa atau KUD. Karakteristik yang melekat pada KUD atau Koperasi Unit Desa merupakan kelebihan atau kekurangan yang potensial. Di sisi lain, pada kekuatan tersebut terkandung kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangan suatu KUD. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Keberhasilan dan kekurangan KUD atau Koperasi Unit Desa. 1. Keberhasilan dari Koperasi Unit Desa atau KUD ditentukan oleh A. Baik tidaknya alat pelengkapan organisasi. Contohnya, seperti rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan Koperasi Unit Desa atau KUD mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Contohnya, seperti pengadaan sarana produksi, kredit cendak kula, partisipasi anggota, dan lain-lain. Yang kedua, kekurangan dari Koperasi Unit Desa atau KUD ditentukan oleh 1. Pejabat koperasi terlalu cepat untuk memberi bantuan. Yang kedua, penyuluhan KUD atau Koperasi Unit Desa. Yang ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi. Yang keempat,
Pejabat koperasi tidak tegas. Yang kelima, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Yang keenam, belum mampu bersaing di pasaran. Dan yang terakhir, kurangnya permodalan. Permasalahan yang kerap terjadi di dalam koperasi unit desa atau KUD. Permasalahan eksternal. Permasalahan eksternal yang terjadi di dalam koperasi unit desa yaitu yang pertama, masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Yang ketiga, belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan koperasi atau untuk membangkitkan adanya koperasi. Permasalahan internal yang sering terjadi di dalam koperasi unit desa atau KUD. Permasalahan-permasalahan internal itu diantaranya yang pertama, koperasi unit desa atau KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. Yang ketiga, kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa atau KUD. Tugas utama BUUD adalah untuk membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi atau termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil, penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. BUUD juga melakukan pembinaan terhadap pembina KUD atau koperasi unit desa untuk tetap mempertahankan kualitasnya. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD atau koperasi unit desa. Mengingat luasnya KUD, permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya, dan waktu yang dilakukan, suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa atau KUD, strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD atau koperasi unit desa. Dalam rangka pengembangan KUD atau koperasi unit desa, diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dan mencapai tujuan. Baik, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.